Oke, kembali lagi di channel belajar komputer jaringan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial komputer, terutama yang berkaitan dengan pengoperasian Windows, yaitu membuat user akun pada Windows atau pada laptop atau komputer yang menggunakan sistem operasinya Windows. Silakan bisa disimak dan diikuti langkah-langkah berikut. Pertama, kita bisa pilih menu Start, kemudian pilih Control Panel. Ya, Start, kemudian pilih Control Panel. Ya, kemudian ketika sudah muncul tampilan Control Panel, kita bisa pilih Add or Remove User Account. Nah, disitu akan muncul list dari user yang ada pada sistem komputer kita. Tinggal kita tambahkan dengan cara pilih Create a New Account. Kita ketikkan nama user yang akan dibuat, misalkan Situ Suswono. Kemudian pada tipe usernya kita bisa pilih standar user atau administrator user. Untuk standar user ini sendiri user yang memiliki hak akses dalam pengaksesan file atau software yang ada pada sistem komputer, tapi tidak diberi akses untuk melakukan setting atau konfigurasi sistem yang ada pada komputer kita. Jadi untuk konfigurasi atau penyetingan sistem harus melalui administrator. Untuk administrator itu memiliki hak akses penuh. Di situ hak akses penuh diantaranya adalah mengakses file, software, dan juga melakukan modifikasi terhadap setting dari sistem yang ada pada sistem komputer kita. Sedangkan untuk standar user hanya diperkenankan untuk mengakses program atau file, tidak diperkenankan untuk melakukan setting sistem. Nah, di sini kita akan membuat standar user, kemudian create akun. Nah, disitu akan muncul akun yang dibuat, ada PC sebagai administrator dan Suswono sebagai standar user. Terus untuk memanajemen akun tersebut, kita bisa klik pada akun usernya, kemudian bisa kita rubah namanya bisa kita rubah ketika menginginkan. Kalau sudah dituliskan namanya change name, ya. Kalau tidak, kita cancel. Kemudian kita juga bisa memberikan passwordnya tinggal diisikan. Untuk user Suswono misalkan kita isikan pada kolom pengisian password, kemudian pada confirm pengisian password diulangi lagi passwordnya, dan pada tipe hints di sini untuk memberikan petunjuk kepada user yang tidak memiliki akses dan ketika masukkan user atau password salah, tinggal diisi semua kemudian create password. Kemudian kita juga bisa melakukan penghapusan password dengan cara klik remove the password. Klik remove the password. Kemudian kita juga bisa merubah icon dari user. Misalnya kita akan rubah iconnya, kita tinggal pilih gambar iconnya, kemudian change picture. Kemudian selain itu kita juga bisa memberikan setup parent control untuk memberikan kontrol kepada user yang baru dibuat tadi. Selain itu kita juga bisa melakukan perubahan tipe dari user yang tadinya standar user, bisa kita rubah menjadi administrator dengan cara change the akun type, bisa standar user atau administrator, terserah yang dikehendaki yang mana ketika ingin dilakukan perubahan. Kemudian kita juga bisa melakukan penghapusan akun. Jadi ketika kita menghendaki akun tersebut, kita bisa menghapus dengan cara klik delete, kemudian delete files, dan seterusnya sampai dengan akun terhapus. Sedangkan untuk menu manage another ini untuk menampilkan list akun yang ada pada sistem komputer kita. Terus bagaimana caranya biar kita bisa beralih dari akun PC ke akun yang telah kita buat? Caranya tinggal kita pilih menu start, kemudian kita pilih switch user. Nah ya, kita coba klik start, kemudian shutdown, klik tanda panah pada shutdown, kemudian switch user. Ya, switch user. Kemudian kalau sudah dipilih switch user, nanti akan tampil user akun yang ada pada sistem komputer kita. Tinggal kita pilih mau masuk pakai user yang mana. Misalnya kita pakai user yang baru kita buat tadi, user Suswono, kemudian masukkan passwordnya.
Kita masukkan passwordnya, kemudian ketika sudah dituliskan passwordnya, kita login langsung dengan cara klik tombol panah yang ada di samping kolom password. Kita tunggu sampai dengan komputer menampilkan desktop secara penuh sehingga siap untuk dioperasikan. Ya, sambil menunggu. Ya, ini untuk komputer sudah tampil pada desktop yang siap untuk digunakan. Ini tampilannya. Untuk mengecek kita berada pada user mana, kita bisa klik pada menu start. Di situ akan muncul icon user kita dan di bawahnya ada nama user kita. Dan user kita yang kita buat ini juga memiliki media penyimpanan sendiri. Jadi semua file atau data yang ada pada komputer kita itu bisa disimpan di sini dan tidak bisa dilihat oleh user lain ketika tidak menggunakan user sesuatu tersebut. Dan user yang kita buat tadi karena memiliki tipenya adalah standar user, maka ada pembatasan akses. Diantaranya kita tidak bisa melakukan setting atau konfigurasi terhadap sistem komputer. Untuk melakukan setting kita harus login ke user yang memiliki tipe administrator. Sebagai contoh, misalkan di sini kita akan melakukan penghapusan program. Karena kita user biasa atau standar user, maka untuk uninstall ini tidak bisa. Kita harus masuk terlebih dahulu ke user administrator. Muncul pesan peringatan bahwa kita harus switch user terlebih dahulu. Kemudian ketika kita akan melakukan konfigurasi file-file yang lain yang berkaitan dengan sistem, misalkan di sini kita akan merubah akun, itu pun tidak bisa. Kenapa? Karena kita harus switch user dulu. Nah, ini untuk cara switch user kembali bisa klik menu start, shutdown, kemudian switch user. Oke, itulah cara membuat akun user pada Windows. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel Belajar Komputer Jaringan.